Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Bay Musik dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Willy Ardiani di Bay Music School. Penyanyi itu harus melihat apa yang mau dinyanyikan ya. Lagu apa yang mau dinyanyikan. Satu, penyanyi itu harus tahu suara kita itu enaknya itu mau menyanyi di genre lagu apa. Apa mau pop, apa mau di dangdut, apa mau di bossa, mau di jazz. Ya, kita itu tahu sendiri. Oh, aku nih suaranya seperti ini nih. Bagusnya aku di pop. Misalnya, nyanyilah di pop. Terus kemudian lagu pop itu dibikin enak. Interpretasi itu kan sebenarnya untuk mengenakan lagu ya. Jadi membawakan lagunya itu bagaimana caranya kita membawakan lagu itu supaya yang mendengar, supaya yang melihat itu senang, indah. Supaya yang mendengar dan melihat itu jatuh cinta sama kita, sama suaranya kita, bukan sama orangnya. Ingat, bukan sama orangnya tapi sama suara kita. Bagaimana caranya orang itu bisa jatuh cinta dengan suaranya kita. Kita membuat lagu itu supaya menjadi enak sekali. Terus kemudian setelah itu pelajari lagunya. Lagunya dipelajari, misalnya kayak saya itu kalau saya itu masuknya lagu-lagu yang melo-melo. Kalau lagu yang melo-melo, suara saya masuk di situ. Nah, itu pelajari lagunya. Melo bagaimana, misalnya lagu-lagu yang sendu, sedih gitu ya, dipelajari. Nah, setelah dipelajari itu, oh lagunya seperti ini. Oh, habis itu kita masuk ke lagu. Ketika masuk ke lagu, awal nyanyi, kita bikin lagu itu sesuai dengan penyanyi aslinya. Ungkapkan sesuai dengan penyanyi aslinya, nyanyikan sesuai dengan penyanyi aslinya. Kemudian setelah interlude, nanti baru kita rubah. Nah, itu interpretasinya udah kita mulai masuknya di situ. Kita rubah, mau dirubah bagaimana? Dirubah syairnya nggak boleh dirubah, tapi dirubah nadanya boleh dirubah, kemudian ketukannya boleh dirubah, temponya boleh dirubah, kemudian dinamikanya itu harus didapatkan sekali. Terus kemudian penambahan untuk lagu tersebut, misalnya apa apa ha atau hi gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu ditambahkan di situ juga boleh. Intinya adalah supaya lagu itu enak atau indah. Kan kita udah tahu nih ya, kita udah tahu, oh aku masuknya di lagu yang ini nih, lagu yang dengan di pop misalnya. Kita masuknya lagunya di pop nih. Nah, ambil satu lagu, kemudian kita pelajari benar-benar, terus balik lagi. Bernyanyi dengan hati, bukan dengan apapun. Jadi nyanyi dengan hati, bayangkan lagu itu, misalnya teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Pakai hati, pakai rasa. Ketika kita sudah menyanyikannya itu dengan hati, dengan rasa, otomatis emosinya kita itu dapat banget. Kita ambil emosinya kecil banget kalau untuk seperti itu. Yang penting pakai rasa, pakai hati, terus nggak usah berlebih. Nyanyi itu nggak usah berlebih. Mau yang gitu nggak usah. Ini dilihat teman-teman, dilihat dari syairnya dulu. Terus kemudian dilihat dari makna lagu itu bagaimana. Dilihat dulu dari awal lagu sampai ref itu terakhir, lagunya dilihat. Oh, bagian misalnya di awal nyanyi kita nggak boleh keras. Memang dinamika yang udah paten untuk awal nyanyi nggak boleh keras, lembut dulu, angatannya harus lembut dulu, nggak boleh langsung disentak keras, itu nggak boleh. Terlalu berlebihan, nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan tuh rasanya malah nggak enak. Begitu. Jadi apa adanya ditambahkan, tapi yang bisa membuat lagu itu jadi manis gitu. Tapi kalau berlebihan tetap nggak enak. Oke, kita lihat ya. Itu cara menempatkan prasering ya. Nah, nafasnya awal nyanyi,
Satu baris itu kalau bisa nafas panjang, tergantung satu baris itu panjang atau tidak nadanya. Kalau misalnya nadanya itu panjang, diambillah misalnya teringat masa kecilku, itu kan satu baris, itu otomatis satu frase, satu nafas. Kau peluk dan kau manja, masih kuat terus. Nah, terus kalau bisa satu kalimat itu sih satu nafas. Kalau misalnya kalimatnya panjang, otomatis kita itu harus pinter-pinter ngatur nafas. Jadi tarik nafas yang panjang, kuat, simpan di perut biar nafasan diafragma. Kemudian ke saat kita ngomong, keluarinnya dikit-dikit. Nanti jadi kita bisa melakukan nafasnya yang panjang. Itu otomatis harus dilatih terus menerus. Nggak bisa bedunduk langsung tuh bisa, nggak bisa. Sangat penting. Nah, karena kalau kita udah tahu banget penciptanya, kita tahu banget tentang isi lagunya, otomatis kita untuk menyampaikan lagu itu dapat banget. Tipsnya adalah bernyanyi, latihan terus bernyanyi, pakai hati, pakai rasa. Setelah itu gerakan dan lain sebagainya gak usah terlalu berlebih. Ceritakan aja, lagunya itu diceritakan aja lewat muka kita, lewat mimik kita nyanyian dengan rasa, terus kita utarakan juga lewat mimiknya kita. Insya Allah itu nanti akan dapet banget lagunya. Latihannya nyanyi depan kaca, kalau misalnya nggak depan kaca juga bisa sih. Kita nyanyi aja, bayangin lagunya itu apa. Itu aja. Nyanyi tapi dengan membayangkan lagunya itu seperti apa. Pelajari dulu lagunya, kemudian kita coba ungkapkan lagu itu lewat nyanyian kita. Oke, buat sobat Bay Musik semuanya, bernyanyi itu kan indah ya, seneng. Jadi kalau nyanyi itu kita ada rasa kepuasan. Kalau saya itu nyanyi itu sama aja dengan memuaskan diri sendiri. Nah, untuk sobat Bay Musik yang merasa kok suaranya aku nggak bagus lah gitu ya, jangan merasa minder ataupun tidak percaya diri. Bahwasanya semua suara manusia itu adalah bagus, semua suara ciptaan Allah itu adalah bagus, tinggal caranya kita mengolah itu bagaimana. Jadi kalau misalnya ada sobat Bay Musik yang merasa aku nggak bisa nyanyi lah, ngapain saya les nyanyi, jangan seperti itu. Justru malah nggak bisa nyanyi lah, ayo kalau pengen untuk nyanyi yang baik, nyanyi yang bagus, berlatih terus tiap hari tanpa ada absen. Jadi terus semangat belajar dengan coach yang sobat Bay Musik pilih. Jangan belajar sendiri ya. Kalau belajar sendiri sama aja dengan kita jalan tanpa tahu arah. Kalau bisa ada coachnya, tidak bisa ya tinggal lihat di YouTube. Itu kan banyak banget pembelajaran vokal. Semangat selalu, sukses untuk sobat Bay Musik semuanya. Bay Music School, belajar musik dengan hati.